Yang pertama, apa kebutuhan sumber belajar yang Anda butuhkan saat sekarang ini? Mulai dari Kak. Kalau menurut kakak, karena sekarang masa pandemi, jadi sumber kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh remaja itu kuota, terus HP nggak boleh mati. Jadi nanti ada tugas bisa langsung masuk. Itu. Kalau menurut Kak Yora, Mungkin saya sama dengan Auri. Yang paling dibutuhkan apalagi saat pandemi ini adalah kuota pelajar. Dulu kita kan kuliah di negeri orang. Kalau di sekarang kan di kampung. Jadi biasanya kebutuhan kuota pelajar itu paling paling dibutuhkan. Kalau di biasanya kan kalau di kota-kota kuotanya itu kan murah. Kalau di sini tuh lebih mahal. Jadi terima kasih Kak atas jawabannya. Yang kedua, apa yang Anda rasakan ketika adanya perubahan dalam tubuh atau perkembangan tubuh? Jawab pertama dari Kak Yora. saya hanya bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan, atas semua kekurangan yang diberikan. Kalau menurut Kak Uri gimana Kak? Ya, saya setuju dengan Yora. Kita tuh harus bersyukur dengan perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Jadi kita harus mensyukuri kelebihan maupun kekurangan kita. Terima kasih Kak. Yang pertanyaan nomor 3, apa saja yang Anda lakukan sebagai remaja untuk diri Anda dan masyarakat? Kalau untuk diri sendiri, karena kita kuliah, jadi bisa melakukan aktivitas perkuliahan dengan baik, rajin belajar dan mengerjakan tugas. Terus untuk masyarakat, mungkin mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat seperti kemarin ada relawan untuk Palestina mengumpulkan dana. Menurut Kak Yora? Mungkin saya sama dengan saudari Audi. Untuk sekarang kan sebagai mahasiswa kan kita harus belajar menambah wawasan. Kalau di saat pandemi kan online, jadi lebih sering ikut webinar. Kalau biasanya di saat pandemi kita sering rebahan, mungkin diperbanyak olahraga biar tidak gemuk. Kalau di masyarakat mungkin sama kita ada kayak ikut organisasi di masyarakat untuk membantu masyarakat dalam misalnya dalam pembangunan masjid, terus donasi untuk Palestina. Pertanyaan nomor 5, apakah Anda pernah berpartisipasi dalam masyarakat sebagai mahasiswa? Kak Uri? Saya pernah yang seperti yang saya bilang tadi, partisipasi untuk menjadi relawan pengumpulan dana untuk Palestina dari kegiatan mahasiswa. Yang selain itu ada Kak? Mungkin sama dengan saudari Audi ikut serta dalam volunteer untuk penggalangan dana untuk Palestina. Pertanyaan nomor 6, bagaimana cara Anda mengatur keuangan yang diberikan oleh orang tua Anda? Kalau saya pribadi, saya menyisihkan sebagian uang tersebut untuk ditabung, terus membelanjakan untuk sesuai keperluan saya. Ya, biasanya menyisihkan sebagian, lalu kalau untuk membeli mungkin membeli kuota belajar. Apakah Anda pernah membeli sesuatu yang tidak bermanfaat? Kalau menurut saya tidak ada maupun Yang nomor 7, aktivitas apa yang Anda lakukan ketika waktu luang? Dari Kak Uli? kalau saya biasanya menonton, mendengarkan musik, belajar, terus mengerjakan tugas kalau saya dapat. Apakah hasil rajin Bapak sudah pernah kedua? Sudah. Yang pertanyaan kedua, apakah Anda lakukan untuk mencapai cita-cita yang Anda inginkan? Kalau untuk mencapai cita-cita, kita untuk perlu hasil kan kita harus berusaha. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin supaya cita-cita kita tercapai. Dan kita harus fokus pada satu bidang supaya bisa lebih jelas apa yang akan kita lakukan ke depannya. Pertanyaan nomor 3, apakah Anda sudah mempersiapkan untuk masa depan dalam dunia kerja untuk Mungkin pas kuliah ini kan kita mempunyai jurusan masing-masing. Jadi saya jurusan sosiologi, nanti keluarnya jadi guru. Jadi persiapannya melalui perkuliahan ini dengan melakukan sebaik mungkin. Untuk pertanyaan dari Kak Yora, aktivitas apa yang Anda lakukan ketika waktu luang? Aktivitas yang saya lakukan di waktu luang biasanya saya rebahan. Terus
nonton. Terus biasanya di waktu-waktu luang saya kan mengikuti himpunan mahasiswa di kampus saya. Jadi setiap waktu luang, misalnya Sabtu dan Minggu di saat perkuliahan libur, kita ada ngadain rapat himpunan atau rapat dari UKM. Apa yang Anda lakukan untuk untuk mencapai cita-cita yang Anda inginkan? Yang saya lakukan saat ini, saya belajar semampu saya. Terus lebih banyak menambah wawasan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan, misalnya ikut organisasi himpunan, terus kegiatan-kegiatan yang webinar dan lain-lain. Terus apakah Anda sudah mempersiapkan untuk masa depan dalam dunia kerja untuk depan? Kalau di jurusan saya itu hubungan internasional, kita kan lebih mengarah ke apa ya? Lebih mempersiapkannya itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pelatihan TOEFL. Terus saya juga udah mempersiapkan CV atau dan lain-lain. Pertanyaan nomor 8. Ketika Anda tidak sengaja merusak sesuatu, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda Ketika saya merusak sesuatu, apa yang saya lakukan? Biasanya kalau barang yang saya rusakin itu tidak bisa saya perbaiki sendiri, saya minta tolong ke orang lain. Kalau saya bisa memperbaikinya, saya melakukannya sendiri. berarti kakak bertanggung jawab kan atas apa yang kakak lakukan? Apakah Anda sudah bisa mengambil keputusan diri dan bertanggung jawab? Mungkin sebagian sudah, misalnya dalam konteks kuliah kan, menurut saya sudah mengambil keputusan sendiri untuk belajar di kantor orang. Kalau Bella, menurut Kak Auri, ketika Anda tidak sengaja merusak sesuatu, apa yang Anda lakukan? Mungkin sama seperti Yola, dengan cara kalau misalnya itu bisa diperbaiki sendiri, kita akan mencoba memperbaikinya. Jika tidak, mungkin akan meminta bantuan kepada orang lain, atau jika tidak bisa diperbaiki, ya tetap kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita rusak. Apakah Anda sudah bisa mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab? Kalau menurut saya, mungkin saat ini saya masih berusaha untuk mencapai keputusan sendiri dan bertanggung jawab, karena kita sebagai kita yang masih remaja memerlukan dukungan dari orang tua, dari keluarga, dari teman-teman sekitar. Jadi mungkin keputusan kita tuh agak salah gitu. Jadi kita harus bermusyawarah untuk dengan dekat kita. Yang pertanyaan, bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman Anda? Apakah baik atau ada permusuhan? Menurut saya baik-baik saja, karena saat ini karena kita sudah lebih dewasa, jadi teman-teman tuh agak mulai berkurang. Dan kalau teman-teman yang ada di sekitar saya sekarang ini, menurut saya hubungannya baik. Mungkin sama. Hubungan saya dengan teman-teman baik di daerah ini maupun di luar, menurut saya baik. Mungkin ikatan silaturahminya yang berkurang gitu. Apalagi kan di saat ini. Pertanyaan terakhir, apakah Anda sudah berpikir untuk berjenjang untuk nikah gitu? Dari Kak Auri. Kalau saya mungkin belum, karena kita masih kuliah, jadi apalagi sekarang baru semester 4. Jadi untuk pernikahan mungkin belum terpikir. Mungkin sama. Sekarang kan belum siap, baik secara mental, psikis, terus dari segi finansial juga, jadi belum siap. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Kebutuhan sumber belajar apa yang Anda butuhkan saat sekarang? Belajar saya saat sekarang ini seperti HP, laptop, terus beberapa buku sebagai referensi. Apa yang Anda rasakan ketika adanya perubahan dalam tubuh atau perkembangan tubuh? Saya merasakan sedikit stres, namun di sisi lain saya juga bersyukur karena telah diberikan kesehatan hingga saat ini. Apa saja yang Anda lakukan sebagai remaja untuk diri Anda dan masyarakat?
Untuk diri saya sendiri, saya melakukan kuliah dengan baik. Kemudian saat-saat tertentu saya juga berrefreshing ke beberapa tempat, misalnya di pantai dan lain sebagainya. Kemudian untuk masyarakat, saya tidak terlalu berperan aktif. Saya hanya melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti meminta sumbangan kepada masyarakat untuk dialokasikan ke masjid, ke Palestina dan lain sebagainya. Dan pernahkah Anda mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus dan masyarakat? Untuk di kampus, karena saat sekarang ini ada pandemi, saya hanya mengikuti beberapa kegiatan webinar yang diadakan oleh kampus. Dan untuk masyarakat, saya melakukan beberapa kegiatan seperti meminta bantuan sosial. Kemudian Pertanyaan nomor 4, apakah Anda pernah berpartisipasi dalam masyarakat sebagai mahasiswa? pernah seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana cara Anda untuk mengatur keuangan yang diberikan oleh orang tua Anda? Yang pertama pasti menghemat uang tersebut, kemudian membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebihan. Aktivitas apa yang Anda lakukan ketika waktu luang? Di waktu luang saya, karena saya menyukai seni, saya biasanya merajut, kemudian membuat karya serupa, kemudian berhias. Apakah Anda sudah mempersiapkan untuk masa depan dalam dunia kerja untuk kedepannya? Sudah. Dan apakah Anda lakukan untuk mencapai cita-cita yang Anda inginkan? Saya melakukan seperti berkuliah dengan baik, kemudian karena saya menyukai seni, dari sekarang saya sudah merancang ke depannya untuk bagaimana, kemudian memikirkan apa saja yang harus saya lakukan agar bakat saya tersebut dapat dikembangkan dengan baik. Apakah Anda sudah bisa mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab? Sebagian sudah, tapi sebagian lagi